kawan-kawan semua, selamat datang di video infografis Lembaga Kajian Hukum dan Sosial Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Pada video kali ini, LKS akan membahas mengenai hukum lingkungan. Lalu, apa yang akan kami bahas? Ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia. Yang kedua, hukum lingkungan sebagai bagian dari hukum fungsional. Yang ketiga, masalah lingkungan yang dibahas dalam UU PPLH. Yang keempat, penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau UU PPLH. Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 tersebut pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat UU PPLH. Perubahan judul dari hanya pengelolaan menjadi perlindungan dan pengelolaan untuk semakin menguatkan pesan bahwa lingkungan boleh dimanfaatkan namun harus dijaga kelestariannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum lingkungan internasional modern yang tidak hanya memberi hak kepada manusia untuk memakai lingkungan, akan tetapi membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya. Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata. Hukum lingkungan sebagai bagian dari hukum fungsional telah memberikan kerangka hukum pengelolaan lingkungan dari aspek legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka keberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Undang-undang tentang PPLH membagi masalah lingkungan menjadi 2 bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Perbedaan antara pencemaran dan perusakan lingkungan. Pada kasus perusakan lingkungan, maka yang bermasalah atau turun kualitasnya adalah seluruh komponen lingkungan, baik yang bersifat hayati maupun fisik. Sedangkan pada kasus pencemaran lingkungan, yang bermasalah atau turun kualitasnya hanya salah satu komponen saja, sehingga pada kasus pencemaran lingkungan dikenal dengan istilah pencemaran air jika yang turun kualitasnya adalah komponen air. Penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui 3 langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu dimulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Menurut Rangkuti, dalam bidang lingkungan hidup, sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Sedangkan ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, atau hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera, juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum pidana undang-undang ini tetap memperhatikan asas ultimum remedium,
yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video infografis kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.